Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis terjadinya tanah longsor. Tanah longsor terjadi akibat adanya gangguan kestabilan lereng sehingga menyebabkan massa batuan ataupun tanah bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bencana alam ini memberikan banyak dampak negatif, terutama kerugian material dan moral. Oleh karena itu dilakukan analisis tingkat kerawanan longsor sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif longsor dan mencegah terjadinya bencana alam ini. Daerah rawan terjadi longsor dapat diidentifikasi melalui sistem informasi geografis dengan menggunakan parameter-parameter penyebab longsor seperti kemiringan lereng, elevasi, penutup lahan, batuan penyusun, jenis tanah penyusun, dan curah hujan. Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2020, kejadian bencana tanah longsor di tahun 2020 mendominasi atau paling banyak. Tahun-tahun sebelumnya paling banyak 40 kejadian di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2020 belum sampai akhir tahun sudah ada 41 bencana tanah longsor. Ini maksud dengan longsor. Pengertian longsor menurut Krut yaitu suatu kejadian atau peristiwa geologi yang disebabkan oleh pergerakan massa batuan, tanah atau puing-puing yang menuruni suatu lereng. Menurut Vernes, mengartikan longsor sebagai pergerakan material ke bawah dan keluar lereng karena pengaruh dari gravitasi. Jenis-jenis longsor. Terdapat beberapa tipe atau jenis-jenis longsor. Berdasarkan jenis material longsoran, tanah longsor dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama ada slide. Tipe longsor yang pertama adalah tipe slide. Tipe ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rotational slide, translational slide, dan block slide. Yang kedua ada fall, ketiga ada topes, yang keempat ada flows. Berikutnya adalah tipe longsor yang bernama flows. Tipe ini dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu debris flow, debris avalanche, earth flow, mud flow, dan creep. Yang terakhir adalah terrace spread. Selanjutnya adalah penyebab longsor. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Penyebab pertama sering terjadinya longsor adalah tingginya curah hujan. Tanah yang kering pada musim kemarau mempunyai banyak pori-pori atau rongga tanah. Rongga-rongga tanah tersebut akan membentuk retakan pada tanah. Ketika musim penghujan, air hujan akan memenuhi rongga dan menyebabkan terjadinya pergeseran tanah. Jika tanah bergeser terus-menerus, maka akan terjadi longsor. Kedua, adanya aktivitas seismik. Gempa bumi yang terjadi pada daerah belerang terjal akan mengakibatkan dilatasi tanah. Apabila getaran gempa terus terjadi, maka daerah gempa tersebut akan mengalami longsor. Yang ketiga, adanya erosi tanah. Erosi tanah merupakan proses terkikisnya lapisan tanah oleh berbagai macam media seperti air, angin, dan es. Erosi tanah yang terjadi pada tebing yang curam dan tidak mempunyai pohon sebagai penguat struktur tanah dapat menyebabkan bencana longsor. Yang keempat yaitu beban tanah yang berlebih. Perumahan dan bangunan yang dibangun di atas lereng memberi beban berlebih pada tanah. Tidak hanya bangunan, kendaraan berat yang melintas jalan di lereng gunung juga menjadi beban berat bagi tanah. Jika struktur tanah yang mempunyai beban berat tersebut tidak diperkuat, maka akan menimbulkan longsor. Yang kelima yaitu struktur batuan yang hancur. Batuan sedimen dan batuan endapan sangat mudah lapuk dan hancur menjadi tanah. Apalagi jika batuan-batuan tersebut berada di lereng gunung, maka akan sangat rawan terjadinya longsor. Terakhir yaitu cara mencegah tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang kedua, tidak memotong tebing secara tegak lurus. Yang ketiga, membuat terasering. Yang keempat, lakukan upaya preventif. Yang kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Dan terakhir yaitu jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.